kedua juga dikatakan hikmahnya dijadikan tanggal ataupun jadikan tahun, hikmahnya adalah kita bisa tahu keutamaan-keutamaan di bulan-bulan tersebut. Coba kalau nggak disebutin, karena pergeseran bulan dari pergerakan matahari dengan kita umat Islam dari pergeseran bulan, maka ada perbedaan hari. Terkadang kurang 2 hari dari tanggal yang seperti biasa. Dulu jatuh Ramadan tanggal 2, misalkan bulan Desember. Oh, di tahun sekarang jatuhnya di tanggal 4. Masuk lagi tahun 4, jatuhnya di tanggal 6. Masuk lagi terus. Perbedaannya 2 hari sampai 3 hari pergerakan matahari dengan bulan. Makanya kalau kita baca akhir tahun itu habis asar tadi bacanya. Awal tahun tadi habis maghrib. Karena bulan keluarnya setelah maghrib. Maka baca awal tahun habis maghrib. Tapi menurut anak yang masuk logika kita, ya betul, yang disebut malam itu ketika alam ini gelap. Yang disebut pagi itu ketika matahari keluar. Tapi kalau perhitungan bulan Masehi, jam 1 disebut jam 1 pagi. Betul nggak? Padahal masih gelap. Ya nggak? Jam 1 pagi. Sedangkan Al-Quran bilang itu sepertiga malam, saudara. Betul nggak? Sepertiga malam ini jam 2, jam setengah 3, nah itu. Ya. Pokoknya dari jam 1 sampai jam 4, nah itu sepertiga malam tuh. Untuk kita beribadah tahajud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan di sepertiga malam. Karena secara kasat mata emang masih malam. Berarti yang masuk logika perhitungannya itu perhitungan bulan. Ya enggak? Nggak ada perempuan datang matahari, nggak ada. Yang ada datang bulan. Nggak ada datang matahari. Jadi dikatakan bahwasanya hikmahnya ini yang kedua adalah kita bisa tahu kejadian-kejadian di bulan tersebut. Di bulan Muharram ini apa aja kejadiannya? Yang pertama tadi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Ini pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, ketika itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya ada puasa Syura. Nah, Syura ini dari 10 Muharram yang kita puasa. Karena kemenangan Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi berpuasa dan Nabi pun ikut berpuasa, tetapi dengan menambahkan 1 hari lagi. Maka kemenangan atas Fir'aun, Nabi Musa atas Fir'aun, ini terjadi juga di bulan Muharram. Kemudian apa lagi yang terjadi di bulan Muharram? Kejadian di bulan Muharram adalah meninggalnya cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain, meninggalnya juga di bulan Muharram. Ya, karena ada penanggalan nama bulan, kita tahu kejadian-kejadian tersebut terjadi di bulan tersebut. Bagaimana kisahnya? Sayyidina Husain pada zaman itu melihat Yazid bin Muawiyah, ini pemimpin pada saat itu di kalangan Islam. Tetapi Yazid ini suka mabuk-mabukan, suka berbuat zolim, sehingga nggak pantas, menurut Sayyidina Husain nggak pantas jadi pemimpin. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya nggak ada yang bermaksiat sedikit pun. Tetapi Yazid ini memperkaya diri dan lain sebagainya, sehingga Sayyidina Husain pun mengatakan perlawanan pada Yazid bin Muawiyah. Pada saat itu beliau ingin ke Kufah di Irak kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena beliau kirim surat ke ulama-ulama Kufah, ke sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Pada saat itu mereka pun menerima, datanglah ke sini wahai Imam Husain, maka kami akan membaiat engkau menjadi pemimpin kami dan akan memberikan perlawanan kepada Amirul Mukminin pada saat itu. Tapi apa? Ini Yazid bin Muawiyah tahu apa pergerakan dari Sayyidina Husain pada saat itu, sehingga di Karbala diembargo, ditutup semuanya, nggak dikasih makan, jalur air nggak dikasih, sehingga ada bayinya dari Imam Husain yang beliau bawa ke tepi sungai untuk diberikan minum. Ada panah dari atas, dipanah, kena bayinya, meninggal di depan Imam Husain pada saat itu. Namanya Ali juga, karena beliau ngasih nama Ali itu sama anaknya banyak.
ini Ali, ini Ali, ini Ali. Banyak. Imam Sayyidina Husain pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu pun ini banyak di kalangan keluarga Imam Husain. Ketika ingin berangkat lagi, datanglah pasukan rombongannya dari Yazid bin Muawiyah. Yang untuk apa dia? Untuk membantai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Husain pun meninggal. Dikatakan juga pada tanggal 10 Muharram. Dipenggallah Imam Husain pada saat itu. Padahal di Kufah sana udah banyak ulama yang siap. Terdengar di Kufah, oh ada pemberontak di Karbala yang sedang dibantai oleh pemerintah. Beritanya nyampe ke Kufah itu sebagai pemberontak, difitnah artinya Imam Husain. Tetapi ada cicit Nabi Muhammad, anaknya Imam Husain yang belum meninggal, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pada saat itu kalau nggak salah usianya 9 tahun. Dan mengatakan demikian, beliau lagi sakit panas. Padahal beliau mau memaksakan diri untuk ikut berperang sama ayahnya, tapi jangan, kata ibunya, udah jangan, orang lagi sakit nggak boleh perang. Akhirnya beliau pun nggak ikut perang. Sehingga beliaulah yang selamat dari anaknya Sayyidina Husain. Yang lainnya meninggal semua. Ada perempuan yang ikut perang juga, meninggal juga. Tetapi yang lain banyak yang tidak meninggal karena ada satu tenda isinya perempuan semua sama anak-anak. Sehingga nggak dibunuh. Kalau zaman dulu melihat anak kecil sama perempuan perang, meskipun perang nggak bakal dibunuh. Karena melanggar aturan itu, peperangan. Kalau zaman sekarang lihat Palestina, banyak yang mati anak kecil, dia nggak peduli. Ini warga dibom, mau ada anak kecilnya kayak dibunuh udah. Padahal kejadian perangnya itu di perbatasan jalur Gaza. Tetapi kenapa warganya yang dibom? Nah itu dia. Jadi orang zaman sekarang udah lebih jahiliyah dari zaman jahiliyah berarti. Artinya kejadian tersebut turun temurun sampai ke Indonesia, akhirnya disebut Lebaran anak yatim. Betul nggak? Di Indonesia ada yang namanya Lebaran anak yatim. Itu kejadiannya gara-gara kejadian di Karbala. Karena suami-suami yang ikut Imam Husain meninggal dunia. Tapi Imam Husain itu sehari sebelum perang besoknya, beliau sudah bilang ketika sholat berjamaah, sholat tahajud, beliau malam bangun semua, yang ikut laki-lakinya yang ikut sama beliau semua, beliau katakan yang mau pulang sekarang ikut pulang. Nah, ada berapa puluh orang, dikit 20 orang atau berapa orang, karena besok bakal terjadi perang dan ente semua bakal mati, kata Imam Husain. Tahu Imam Husain. Kenapa demikian? Tahu dari mana? Ketika Imam Husain masih kecil, beliau dicium lehernya oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat Imam Hasan dicium dadanya oleh Nabi Muhammad SAW, atau perutnya dicium. Maka bertanyalah ini istri Nabi Muhammad, ada apa kok Imam Husain diciumnya di leher, kok Imam Hasan diciumnya di perutnya atau di dadanya? Nabi mengatakan dalam hadisnya, nanti Sayyidina Husain bakal terpenggal kepalanya, meninggal dalam keadaan terpenggal, dan Imam Hasan bakal meninggal dalam keadaan diracun. Nah jadi Nabi udah tahu nih hadisnya. Imam Husain pun udah tahu ini pasti kejadian, kata Imam Husain. Jadi nggak ada takut Imam Husain sama kematian. Wah jangan-jangan saya mati di sini, saya dipenggal. Udah lah, gak usah kemana-mana, di rumah aja deh. Nggak begitu. Tetapi tetap beliau tahu takdirnya, tapi beliau jalankan sebaik-baiknya hidup. Kita nggak tahu matinya kapan, caranya bagaimana. Tapi kita cuek-cuek aja. Padahal kita harusnya banyak beribadah. Imam Husain sudah bilang semua, tapi nggak ada yang mau meninggalkan Imam Husain. Dan besoknya betul berperang, udah kalah banding. Beliau hanya sedikit, berapa puluh orang, dan meninggal semua di sana. Seorang ayah semua meninggal semua. Tinggallah anak-anak dan istri-istrinya. Makanya masuk ke Indonesia disebut Lebaran anak yatim. Ya. Padahal berarti Lebaran anak yatim bid'ah lagi aja. Tapi daripada enggak setahun sekali, coba tuh yang nggak pernah ngasih anak yatim, minimal ada harinya Lebaran anak yatim. Jadi kita nggak ngasih, inget dah. Oh iya ini bulan Muharram nih, Lebaran anak yatim. Kemudian disunahkan juga ketika bulan Muharram kita disunahkan untuk banyak berzikir,
banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat suami-suami diperintahkan juga untuk menambahkan, ini ulama ini yang nyuruh, untuk menambahkan uang makannya sama istri. Biasanya misalkan setiap hari ngasih uang makan 100.000 misalkan, tambahin dah besok nih, wah kata Habib kalau ngaji bulan Muharram nih tambahin ya, buat istri 105.000 lah ya. Bib dikit amat Bib, iya yang penting nambahin, ngambil sunnah ulama. Tambahin nggak apa-apa. Yang biasa ngasih 50 tambahin aku 55.000, yang penting nambahin ya. Dan juga diperintahkan oleh ulama untuk esok harinya diperintahkan menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum datang waktu asar ya, jadi selepas zuhur, selesai sholat zuhur, kalau bisa wudhunya jangan dulu batal ya, selesai mengerjakan sholat sunnah, nah kita nulis Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana dasarnya? Ada kitabnya, ada dasarnya, ada dari ulama. Anda lupa namanya ya, Syekh Ali kalau nggak salah, lupa lah namanya, takut salah ya. Tetapi ini dianjurkan dan anak sekeluarga biasa melakukan ini setiap tahun ya. Kalau habis sholat zuhur kita tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak apa? 113 kali, jadi satu lembar atau bolak-balik atau 2 lembar ya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan niat mengagungkan kalimat Bismillah. Nah, kalau bisa menghadap kiblat dalam keadaan suci, dan kita nggak niat apa-apa kecuali mengagungkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seenggaknya ya ketika kita nulis pasti kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita tulis sebanyak 113 kali. Hitungan 113 kali dari mana? Al-Quran ada 114 surat. Yang satu surat nggak pakai Bismillah. Nah, maka 13 ini adalah tulisan kita yang kita taruh. Nanti setelah nulis bagaimana? Niatin doa, ya Allah semoga dengan kalimat ini ya Allah ya, karena ada satu hadis ya, kalau kita nulis Bismillah ya, tanpa tidak kita hinakan kalimat Bismillah, tapi kita agungkan, selama tulisan tersebut masih ada, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah kita tulis tuh, kita lipat, taruh dah di lemari kita. Jimat bukan, terjadi jimat lagi, terbongkar nih, jimat nih, buat kebantar gitu lagi. Enggak, taruh. Selama tulisan itu masih ada, insya Allah kita diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diamalin besok nih. Kita tulis sebelum datang waktu maghrib ya. Ya, kalau bisa sebelum asar udah beres ya, sebelum datang waktu asar aja ya. Selepas asar enggak, ini ulama menganjurkan ini waktunya yang paling afdol ini, selepas zuhur sampai sebelum asar ya. Tulis 113, tulis, kita taruh, udah kasih minyak wangi, kita taruh tempat yang tinggi yang mulia, kita taruh dari kotak apa kayak ada punya berangkas duit boleh tuh, kalau kalian bisa habis tuh duit tuh taruh di situ, dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian juga hikmahnya lagi kita diberikan ini pemahaman tentang bulan, tahun, tanggal, tentang bulan Hijriah, kita bisa tahu tuh hikmah-hikmahnya ya. Ada bulan Ramadan, saatnya kita berpuasa, bulan haji, saatnya kita melaksanakan haji ya. Ada bulan Sya'ban, ada nisfu Sya'ban ya. Ada bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi dan lain sebagainya. Nah itu hikmah-hikmahnya diberikan penanggalan bulan-bulan tersebut. Dan terakhir dikatakan bahwasannya hendaknya kita hijrah, karena perpindahan dari tahun yang lalu ke tahun yang akan datang diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah ini hadis innamal a'malu binniyat. Kita tahunya cuman innamal a'malu binniyat. Selebihnya apa tuh? Nggak tahu dia. Padahal hadisnya panjang itu hadisnya. Ya, ada Arba'in Nawawi nih, kitab hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Ya, ini kita apalin ini, kalau di pesantren terus diapalin. Dan yang pertama hadis tersebut adalah tadi tuh, hadis tentang niat. Dan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar
Ini panjang sekali nih, panjang hadisnya. Tetapi kita ingatnya cuma innamal a'malu binniyat. Segitu juga nggak apa-apa dah, daripada enggak sama sekali. Tapi isi daripada hadis tersebut adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Ya, segala amalnya tergantung niatnya. Dan barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hadis ini turun ketika ada salah seorang sahabat yang pengen ikut hijrah sama Nabi Muhammad. Tapi dia pengen apa? Saya tahu nih Nabi mau hijrah ke Madinah, ikut ah. Karena di kota Madinah banyak perempuan-perempuan cantik katanya. Makanya ikut hijrah. Jangan-jangan yang ikut komunitas hijrah begitu juga nih. Wah, di komunitas hijrah pada pakai cadar, kayaknya cakep-cakep tuh. Ikut komunitas hijrah karena pengen perempuan. Kadang Nabi bilangin, kawan kana hijratu ilallah wa rasulih. Dan kawan kana hijratuhu lid dunya yusibuha imratin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, karena mencari apa? Untuk menikah, dan mencari dia wanita-wanita yang untuk dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Artinya nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma dapat itu doang. Orang mau hijrah, mau cari perempuan doang, udah dapat perempuan. Pahalanya dapat gak? Enggak, tetap hijrahnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dapat perempuan, bonus namanya itu mah. Ya enggak? Oh, ini di tengah-tengah saya hijrah, alhamdulillah ketemu perempuan yang hijrah juga, akhirnya menikah, alhamdulillah. Ya, itu hikmahnya dari hijrah. Dapat fadilah dari hijrah. Ya, artinya apa? Artinya Nabi Muhammad berhijrah dari kota Madinah ke kota Mekah pada saat itu. Ya, pada saat itu Madinah belum menjadi satu negara ataupun satu kota, tapi ketika Nabi di sana membangun kekuatan Islam yang ada di Mekah, berangkat ke Madinah yang dulu disambut oleh kaum Ansor. Mereka semua jalan, suruh duluan oleh Nabi Muhammad, berangkat duluan ke kota Madinah. Tinggal Nabi berdua sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi berdua sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi pun pergi dari rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Nabi menyuruh Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau tidur di kamarku dan tidur di kasurku. Tidurlah Sayyidina Ali, tutupin pakai selimut. Datang orang-orang kafir mengepung rumah Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad telah pergi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dicari, masuk ke dalam, ternyata pas dibuka kamarnya, dibuka selimut, Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan bahwasannya kenapa Nabi nyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di sana. Banyak orang-orang Mekah menitipkan sama Nabi Muhammad, ada nitip rahasianya, ada nitip suratnya, ada nitip hartanya, karena tahu Nabi Muhammad nih orang yang terpercaya, Al-Amin. Nggak mungkin Nabi ini bohong. Coba orang kafir yang benci sama Nabi Muhammad nitip ke Nabi Muhammad, dia nggak percaya sama teman-temannya, dia nggak percaya. Tapi sekarang terbalik, orang Islam nggak percaya sama orang Islam. Ayo bisnis bareng, kayaknya nggak bener dia nih. Dengan orang Cina, wah ini Cina mah duitnya banyak nih, ayo kita bisnis sama Cina. Nah ini dia nih. Padahal dulu tuh orang-orang kafir nitip semuanya. Dan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan kenapa Sayyidina Ali yang ditaruh situ, nanti Sayyidina Ali yang bagiin. Anda tahu titipan pulang, ente kan menjadi titipan, nih titipannya. Oh ini titipannya. Ternyata Sayyidina Ali diperintahkan untuk memberikan titipan-titipan ataupun rahasia dari orang-orang yang nitip pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi pun pergi, dan ketika Nabi pergi, sampailah Nabi, disambutlah Nabi Muhammad dari kejauhan. Sudah dilihat oleh orang nih pada naik ke atas pohon. Dia nungguin mana Nabi ini belum sampai juga. Yang lain udah sampai kota Madinah, yang lain belum sampai juga nih. Nabi Muhammad atas dari jauh kelihatan kudanya Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Lantas ada seorang sahabat yang bersyair, Tala'al badru alaina. Itulah kejadiannya, dibuat syair tersebut. Min sani yatil wada, keluar dari bukit Wada, terlihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai di tolak al-badru kita ada
Apa? Pejabat. Tolak. Agak pantas kalau pejabat mah tuh. Itu buat nyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pejabatnya Kristen. Ya nggak? Kan ada, ya nggak? Ini calon presiden dari partai A misalkan. Datanglah dia mau kampanye ke pesantren A nih. Santrinya tolak al-badr. Wah, di santri nggak ngerti berarti di santri. Nggak boleh. Kalau sama buat ulama masih nyambung, betul nggak? Karena warasatul anbiya, penerus para nabi. Ya wajar tolak karena mereka membawa ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau kampanye udah jangan pakai tolak, udah selamat datang aja udah berarti. Jangan pakai lagu tolak al-badru. Ya, maka datanglah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Pada saat itu umat Islam dari kota Mekah miskin semuanya, nggak punya duit, ya, karena mereka berdagang. Ketika mereka sampai di kota Madinah, mereka di sana orang Madinah pinter berkebun. Wah, di sini kita nggak punya apa-apa, sehingga Nabi menyuruh diwajibkan umat Islam untuk sholat di masjid, nggak di rumah. Saya sholat di rumah haram, di masjid pada saat itu. Kenapa? Untuk mengenalkan satu sama lain. Nah, ini harusnya di program nih. Anu juga pengen dibikin program begini. Harusnya setiap kita umat Islam mau sholat di mana aja, salaman kita. Harusnya imamnya langsung diri, salaman kiri kanan, tanyain namanya, tanyain rumahnya di mana. Kalau gitu salaman, wah rumahnya di mana Pak? Oh saya dari ini. Bisnis apa Pak? Wah kayaknya nyambung kita. Bisnis akhirnya nyambung, betul nggak? Pada saat itu begitu. Nabi Muhammad suruh sholat 5 waktu di masjid dan suruh berkenalan samping-sampingnya. Coba kalau 5 waktu ketemu lagi, zuhur ketemu, asar, kemarin. Tukerannya, langsung pindah. Kita belum kenal sama yang orang. Kenalan. Akhirnya lama-lama pun dekat. Maka banyak dari kaum Ansor, orang-orang Madinah mengatakan, wahai kaum Muhajirin, kalau engkau butuh modal nih. Nah, Nabi suruh, kaum Ansor, kasih hartamu untuk berdagang orang kaum Muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Bahkan ada dikatakan bahwasanya yang punya istri 4 orang kaum Ansor, punya istri 4. Nanti sini bawa bini, enggak, bini saya nggak masuk Islam. Itu bini saya ambil dah 2 boleh. Sampai dikasih istrinya 2. Subhanallah. Sampai dicerai 2 buat sahabat. Betul ini terjadi. Riwayatnya ada. Nah maka pada saat itu pun Islam semakin kuat. Islam semakin kuat, persaudaraan semakin kuat, sehingga terbangunlah ekonomi di sana. Muncullah Abdurrahman bin Auf, muncullah Sayyidina Utsman bin Affan, orang-orang kaya di antara umat Islam. Sehingga kuatlah Islam pada saat itu dan kembali lagi Fathu Mekah. Nah ini dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Fathu Mekah, sampai di kota Mekah, patung-patung semua dihilangkan oleh Nabi Muhammad. Dan nggak boleh selain umat Islam yang ada di kota Mekah keluar. Kalau mau tetap tinggal di Mekah harus masuk Islam. Jadilah kota Mekah dan Madinah adalah kota yang isinya semua adalah orang Islam. Dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Muharram ini pun kita harus hijrah. Yang tadinya belum pernah sholat tahajud, udah setahun dari tahun kemarin sampai tahun sekarang nggak pernah benar saya sholat tahajud. Ya sholat atau sekarang mau dikit-dikit, ya nggak? Sholat tahajud. Yang nggak pernah puasa sunnah, ya puasa tuh akhir bulan aja dah tuh puasa. 3 hari akhir bulan, ataupun yang minimal sebulan sekali lah puasa. Jadi apa? Kita ambil nih hijrahnya Nabi Muhammad. Ini adalah membawa kemenangan untuk umat Islam. Hijrahnya kita dari yang tadi lalai menjadi taat. Yang taat menjadi istiqomah dalam ketaatan. Yang istiqomah tambahin lagi amalan istiqomahnya yang lain. Tadinya saya udah istiqomah, sehabis sholat saya baca sholawat 10, maka saya bakal tambahin lagi menjadi 20 istiqomahnya. Karena Imam Ghazali pun mengatakan wala minal ahwali khaliyan, jangan sampai kalian tidak punya keberpindahan hati dari hati yang lalai menjadi taat, dari hati yang taat menjadi istiqomah. Kalau orang istiqomah pasti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Bib, saya sholat tahun kemarin mah bolong-bolong mulu, Bib. Sekarang jangan sampai bolong
Jangan sampai bolong-bolong. Saya tahun kemarin mah nggak pernah habis sholat zikir langsung jalan aja. Tahun sekarang harus berzikir. Niatin tekad dalam hati nih, mumpung awal tahun, ya. Karena awal tahun ini kalau pijakan kita benar, insya Allah kesononya bakal benar. Kalau pijakannya salah, kesononya bisa jadi amburadul kita. Ya, mudah-mudahan ini perkumpulan akan terus menjadi istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita dipandang oleh Allah sebagai hambanya yang melaksanakan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia mendapatkan dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.